Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dahului panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena betapa kita telah mendapatkan nikmat-nikmat yang amat banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kita hanya mampu untuk mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hanyalah mensyukuri nikmat tersebut dengan tiga macam syukur, yaitu dengan lisan, dengan hati dan juga dengan amalan, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan kembali pada saya pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya di dalam kehidupan kita di dunia ini kita amatlah membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan, terutama ketika kita menginginkan untuk berjalan di atas jalan yang benar, tidak mungkin kita lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat apapun usaha kita untuk kita berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah dari Allah maka mustahil kalau kita hanya mengandalkan usaha kita hanya mengandalkan kecerdasan kita, ya. Oleh sebab itu hendaknya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana kita sendiri telah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita minimalnya 17 kali ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukkan atau berilah hidayah kepadaku di atas jalan yang lurus, ya. Maka hidayah tersebut hendaknya kita meminta, ya, sebagaimana ketika kita menginginkan untuk berjalan di atas jalan yang lurus, maka kita pun juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah tersebut, yang itu merupakan modal utama untuk dalam rangka kita meniti jalan yang lurus tersebut, ya. Oleh karenanya di antara
kiat menjemput hidayah, yaitu dengan kita thalabul ilmi, yaitu dengan menuntut ilmu, ngaji, ya, mempelajari agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalam dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan, artinya Allah akan memberikan hidayah agar supaya orang tersebut mudah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah puncak hidayah bagi seorang, yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah tersebut butuh untuk dicari, dan di antara jalan pintas yang paling mudah untuk mencari hidayah yaitu dengan belajar, ya. Saya ibaratkan ketika hidayah itu adalah seperti kita kita menginginkan pergi suatu tempat dan kita butuh transportasi seperti bis misalnya, ya. Maka kalau kita ingin naik bis, otomatis kita nggak mungkin kita hanya menunggu di rumah saja. Kita akan pergi ke tepi jalan di mana bis itu lewat, ya. Maka ketika nanti bis itu lewat, kita juga tidak hanya diam saja. Kita pasti akan melambaikan tangan kita sebagai tanda bahwasanya kita ingin naik bis. Otomatis nanti sopirnya akan tahu, oh ini orang ini ingin naik bis, ya, ingin ke jurusan yang dilewati oleh bis tersebut, ya. Maka itulah seperti kita ketika kita mencari hidayah, kita harus berusaha menjemputnya, kita harus berusaha untuk mendatangi di mana hidayah Allah Subhanahu wa taala banyak turunkan, ya. Makanya di antara tempat-tempat yang Allah beritahukan bahwasanya hidayah itu akan turun, yaitu di majelis-majelis ilmu, ya. Demikian juga ketika kita ingin naik bis jurusan ke Jakarta, ya, kita harus ke pinggir jalan yang memang itu jurusannya bis Jakarta akan dilewati di situ, ya. Jangan sebaliknya, ya, nanti nggak akan lewat, ya. Demikian juga thalabul ilmi itu jalan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mendatangi tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang itu bertolak belakang dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti melakukan maksiat, ya, durhaka, ya. Maka itu perbuatan-perbuatan yang jauh dari hidayah, ya. Maka itulah gambaran kita di dalam kita menjemput hidayah, ya. Dan ketika hidayah tersebut sudah datang kepada kita, maka segera kita realisasikan tuntutan dari hidayah tersebut, ya. Sebagaimana kita tadi, kalau bis itu sudah berhenti, maka segera kita naik. Kalau kita nggak naik, ya bis akan jalan kembali, ya. Ini sebagaimana seorang yang ketika sebenarnya sudah mendapatkan titik cahaya hidayah, dia merenung akan kesalahan-kesalahannya dan dia berharap akan menjalankan ketaatan-ketaatan, kemudian hidayah itu mampir kepada dirinya, tapi ternyata dia hanya diam saja, tidak segera bertobat, tidak segera melaksanakan ketaatan-ketaatan, akhirnya hilang lagi hidayah tersebut. Kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk meninggalkan kemaksiatan hilang lagi, sehingga seperti sedia kala. Maka inilah gambaran bahwasanya hidayah itu perlu kita jemput, ya, perlu kita
cegat ya hidayah tersebut, karena hidayah itu bisa datang kapan saja ya, bisa datang kapan saja. Dan kita kalau memang sudah berharap ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan sebab-sebabnya agar hidayah tersebut datang kepada kita. Orang istilahnya nyegat bis itu saja tidak mesti bis itu berhenti ya. Bagaimana lagi kalau orang itu nggak pernah istilahnya melambaikan tangannya berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang berusaha saja belum tentu mendapatkan hidayah ya, apalagi orang yang santai-santai tanpa berusaha. Oleh karena itu sekali lagi ini nasihat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian, hendaknya kita benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita melakukan sebab-sebabnya dengan fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kedua mata yang kita bisa gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, memperhatikan hal-hal yang baik. Kemudian kedua telinga yang hendaknya kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik ya. Kemudian juga lisan kita untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat. Maka tentunya dengan itu insyaallah hidayah akan turun kepada kita dengan sebab kita telah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayahnya kepada kita. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yang insyaallah kita masih membahas tentang adab-adab makan dan minum, karena memang adab-adab di dalam makan dan minum ini sangatlah banyak sebenarnya. Walaupun di sini penulis tidak mengetengahkan semuanya ya, akan tapi ini sudah merupakan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, walaupun ini secara ringkas oleh penulis rahimahullah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada ucapan penulis, wala yukrahul aklu wasyurbu qa'iman wa yukrahu muttaki'an. Dan tidak dimakruhkan atau tidak dibenci makan dan minum sambil berdiri, dan dibenci atau dimakruhkan makan dan minum sambil bersandar ya. Adapun makan dan minum sambil berdiri, alhamdulillah kita pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas bagaimana hukum makan dan minum sambil berdiri. Dan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh penulis di sini, la yukrah, artinya tidak dimakruhkan, dan ini hukumnya mubah ya, dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama dalil tentang larangan, kemudian dalil tentang perbuatan Nabi bahwasanya beliau minum sambil berdiri ya, dan juga perbuatan para sahabat ya, seperti Ali bin Abi Thalib ketika melihat manusia membenci atau tidak menyukai makan dan minum sambil berdiri, maka Ali bin Abi Thalib sengaja makan atau minum berdiri. Dan juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwasanya kami dahulu di zaman Nabi biasa makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri ya. Maka hukum minum dan makan sambil berdiri bahkan berjalan ini hukumnya mubah ya, dan ini tidak dilarang ya. Baik. Adapun apa yang
dikatakan sebagian ahli kesehatan yang mengatakan bahwasanya kalau minum sambil berdiri itu tidak menyehatkan, artinya gangguan minum itu akan langsung tanpa saringan, istilahnya tersaring di ginjal misalnya seperti itu, kesehatannya jadi nanti bisa terganggu dan lain sebagainya, makan atau minum sambil berdiri, maka ini urusan lain. Ketika syariat sudah menetapkan bahwasanya hukum makan dan minum sambil berdiri adalah mubah, boleh, maka kalau seorang ingin dengan niat misalnya saya ingin mencari yang makan minum sambil duduk karena ini sunnah dan afdol misalnya, dan ini sesuai dengan kesehatan, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh untuk mengatakan mana makan dan minum sambil berdiri itu haram hukumnya, nggak boleh, dilarang hukumnya, nggak boleh, ya. Oleh karenanya ada sebagian ustadz itu mengatakan kita itu terkadang butuh dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika masyarakat sudah mulai menganggap makan dan minum dengan berdiri itu suatu hal yang terlarang, maka perlu disosialisasikan. Terkadang perlu disosialisasikan, walaupun yang sunnahnya dan afdol adalah duduk. Tapi untuk dalam rangka mengubah apa yang ditetapkan oleh kebanyakan manusia yang awam, yang mereka hanya tahu bahwasanya makan dan minum itu sambil duduk dan makan minum sambil berdiri itu dilarang, itu yang menjadi keyakinan masyarakat sudah meluas, maka perlu disosialisasikan. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika manusia itu membenci, tidak menyukai makan dan minum dengan berdiri, maka Ali bin Abi Thalib langsung berdiri dan mempraktekkan dan mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu makan atau minum dengan berdiri, ya. Artinya minum dengan berdiri, ini untuk menunjukkan bahwasanya minum dan bahkan makan sambil berdiri atau bahkan berjalan itu dimubahkan. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Syekh Syahad Al-Fatri hafizahullah ta'ala ketika ditanya oleh pelayan hotel ketika makan, bagaimana Syekh hukumnya makan sambil berdiri, maka Syekh pun langsung berdiri tanpa menjawab, kemudian makan sambil berjalan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum sambil berdiri ini hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Tapi tetap yang afdal dan sunnah itu adalah duduk. Artinya kalau kita tahu seorang itu makan minum sambil berdiri, maka ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Tidak pula dimakruhkan, ya, tapi mubah, ya. Baik, dan ini yang dijadikan landasan hukum oleh kebanyakan para ulama, termasuk Syekh di sini yang bermadhab Hanbali, ya. Baik. Kemudian wa yukrahu muttaki'an, dan dimakruhkan makan minum sambil ittika, yaitu bersandar. Ay yukrahu an ya'kula muttaki'an li hadithi Abi Juhaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la akulu muttaki'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya dimakruhkan untuk makan sambil bersandar. Ini berdasarkan hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar, ya. Di sini diambil hukum oleh para ulama makruhnya dikarenakan Nabi tidak melarang, ya. Para ulama mengatakan Nabi tidak melarang sambil bersandar, tapi Nabi mengatakan bahwasanya aku tidak makan sambil bersandar. Beliau mengkabarkan tentang bagaimana kondisi beliau ketika makan.
Ya. Dan kita tahu bahwasanya perbuatan beliau termasuk sunnah. Maka ketika mengikuti arahan beliau alaihi salatu wassalam, yaitu makan dengan tidak bersandar dan menghindari makan dengan bersandar, berarti makan dengan tidak bersandar itu sunnah dan makan dengan bersandar itu makruh, karena tidak di sini tidak ada larangannya, ya. Walakin ma huwal ittika, akan tapi yang jadi permasalahan di sini apakah yang dimaksud bersandar, ya. Ukhtulifa fi tafsirihi, maka ada perselisihan para ulama di dalam menafsirkan kalimat al-ittika, ya. Maka disinilah kita mengetahui tentang butuhnya ilmu. Ketika kita membaca hadis, terkadang kita secara zahir nas itu seakan-akan sudah faham, ya. Tapi ternyata ada kalimat yang di situ memang butuh penafsiran, artinya butuh penjelasan dari para ulama, ya. Maka di sini kalimat ittika, ya, yang ada di benak kita mungkin ittika ini apa, Pak? Bersandar. Ngeten nggih? Nah, niku. Maka di sini akan dibahas apakah benar seperti itu, makan di kursi kemudian bersandar sini sambil makan atau minum nggak boleh. Apakah benar seperti itu? Ya. Maka di sini ada penjelasan dari para ulama. Faqila huwa an ya'tamida 'alal janibil aymani awil janibil aisar. Maka ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya ittika, bersandar itu dia bersandar di sebelah kanan atau sebelah kiri, artinya di sini, ya. Jadi makan, ya, sambil sebelah sini disandarkan ke sini, ya. Kalau sandarnya ke kanan, otomatis biasanya makannya sambil tangan kiri. Kalau seperti ini berarti makan tangan kiri haram, dapat dosa, tapi dia juga dimakruhkan ketika bersandar ke kanan, ya. Tapi kalau bersandarnya ke kiri, dia makruh bersandarnya, kemudian makan tangan kanannya nggak ada masalah, ya. Tapi tetap dimakruhkan ketika bersandar ke kiri maupun ke kanan, ya. Ini yang pertama. Waqila, dan ada juga yang mengatakan huwa an ya'tamida ala yadihi al-yusra, yaitu dia bersandar dengan tangan kirinya. Jadi duduk tangan kiri ditebak ke lantai, kemudian sambil makan, ya. Posisi kaki terserah, mau silo mau ini terserah. Tapi yang jelas kalau dengan tangan kiri berarti ini namanya bersandar, ya. Ini yang kedua. Waqila, yang ketiga, pendapat yang ketiga, huwa tarabbu bima'na yufdi bimaq'adatihi 'alal ardi, yaitu dengan membentangkan atau menekan tempat duduknya di atas tanah. Wa yaruddu saqahu al-yumna ila fakhidhihi, kemudian menempelkan betisnya yang kanan ke paha kanan, ya. Wa yaruddu saqahu al-yusra ila fakhidhihi al-yusra, kemudian menempelkan betisnya yang kiri ke paha yang kiri. Fayakunu mutarabbi'an. Napa niki? Artine? Hah? Silo, ya. Tarabbu niku silo. Jadi disilangke gini. Jadi duduk terus kemudian bersila. Iku tarabbu. Ya. Niki termasuk disebutkan definisi ittika, yaitu bersandar. Jadi silo niku termasuk bersandar. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ini kalau ketika makan atau minum, ya. Waqila,
Kemudian yang keempat, ya, dan masih ada lagi, wa an yajlisa jilsatan yatamakkanu fiha minasyabu', ya, yaitu dia duduk dengan sifat duduknya binatang buas seperti anjing. Biasanya yang sering disebutkan itu anjing, ya, oleh Rasulullah SAW ketika melarang duduk, ya, seperti duduknya binatang buas. Ini seperti seekor anjing atau yang sejenisnya seperti singa, harimau. Itu biasanya sih seperti ini, ya, telekan seperti ini, kemudian sambil makan, ya, istilahnya mungkerep, ya Pak. Baik, itu dari keempat pendapat. Wa yadharu, kata Syekh Khalid Al-Musyaiqih yang menjelaskan kitab ini, beliau mengatakan, dan yang tampak jelas wallahu alam anna hadha huwal aqrab kaunuhu idza akala aklatan yatamakkanu fiha minasyabu'. Yang paling dekat adalah ketika posisi seseorang itu makan dengan posisi sebagaimana bersandarnya binatang buas. Wa yadkhulu fi dzalika wallahu alam idza i'tamada ala janbihi al-ayman aw janbihi al-aysar wa dhahrihi huna yusamma muttaki'an. Dan masuk juga dalam pengertian ittika selain tadi seperti duduknya syabu' tadi, yaitu binatang buas tadi, yaitu ketika dia bersandar ke sebelah kanan atau sebelah kiri atau ke punggungnya, ya, maka di sini juga dinamakan muttaki'an, ya. Jadi kalau Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah ini mengambil pendapat yang pertama, kemudian yang ketiga tidak, kemudian yang keempat, ya. Jadi yang pertama yaitu bersandar ke sebelah kanan dan juga sebelah kiri, ya. Jadi sambil senderan seperti ini, ising lambung kanan atau kiri diletakkan di lantai, kemudian sambil makan. Ini pengertiannya. Kemudian juga bisa masuk pengertian ketika dia tengkurap seperti seekor binatang buas, ya, kayak anjing, ya, yang makan sambil kemudian sambil makan, ya, sambil tengkurap, ya. Maka ini dinamakan ittika. Adapun tarobu ini tidak termasuk namanya ittika. Dan ini memang secara bahasa tidak masuk, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, bahwasanya tarobu ini tidak termasuk ittika, ya, tidak termasuk bersandar. Baik, kemudian untuk adh-dhahr, yaitu untuk punggung, ini juga tidak termasuk ittika sebenarnya, ya. Tapi di sini Syekh mengambil pengertian tersebut sebagai pengertian ittika yang dilarang, yang dimakruhkan, ya. Tapi yang rajih wallahu alam bahwasanya bersandar dengan punggung itu tidak termasuk ittika yang dilarang. Karena pada dasarnya ittika yang dilarang itu sebenarnya dengan perut atau di sebelah kanan, punggung sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ataupun dengan tangan kiri. Yang ini Syekh tidak memasukkannya justru karena ini masih ada hadis yang lain tentang masalah ini yang melarang dengan bersandar dengan tangan kiri, ya, hanya dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan untuk makan, tangan kiri diletakkan di lantai, ya. Ini yang dimakruhkan. Ya, jadi ada tarobu dengan punggung, misalnya kita bersandar di tembok atau di kursi kita sambil makan, itu nggak apa-apa, ya, tidak termasuk ittika. Tapi kalau kita bersandar di sebelah kanan atau kiri
atau tangan kiri itu yang dimasukkan ittika. Allah alam, itu yang pendapat yang saya kuatkan, yang rajih insyaallah taala ya. Dan juga termasuk seperti makannya binatang buas. Kalau ini lebih cenderung ke tasyabbuh ya, tasyabbuh dengan binatang buas, dan ini ada dalilnya secara umum bahwasanya perbuatan bersandar atau duduk seseorang ya, mengikuti atau meniru duduknya binatang buas ini dilarang, bahkan dalam sholat ya, bahkan dalam sholat. Makanya iqa itu ada yang dilarang, duduk iqa itu ada yang dilarang karena itu duduknya seekor anjing ya, binatang buas. Atau ketika dia sujud itu dilarang untuk membentangkan, artinya menempelkan kaki tangannya itu sikunya ini seperti ini, karena inilah posisi anjing ketika bersandar ya. Di dalam sholat pun dilarang ya. Maka larangan seperti duduknya anjing ini lebih condong kepada larangan secara umum, yaitu tasyabbuh dengan binatang buas. Tidak hanya dalam makan saja, tapi dalam minum pun dalam sholat pun dilarang ya. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad ya, hafizahullah taala, wa idza dafa'a ina asy-syarabi aw al-luqmata dafa'a ila man ala yaminihi awwalan, kadzalika kana yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang itu ingin memberikan bejana atau wadah minuman yang berisi minuman, awil luqmata, atau ingin memberikan sesuap makanan, dafa ila man ala yaminihi awalan, maka hendaknya dia berikan kepada orang yang di sebelah kanannya ya. Ini yang pertama kali. Kadzalika kana yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau kita pas bareng-bareng kemudian cangkirnya cuma satu ya, kita yang ngasih minum, maka kalau kita sudah minum maka berikan ke sebelah kanan terlebih dahulu. Ini sunnahnya, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Idza kana hunaka syarabun sayabda'u bihi syakhsun famanil ladzi yabda'u bihi ya. Apabila di sana ada minuman, kemudian seseorang ingin memulai memberikan minuman tersebut, maka kepada siapa dia memulainya? La yakhlu hadza min amrayn, maka masalah ini tidak lepas dari dua perkara, dua keadaan. Al-awwal, yang pertama, keadaan yang pertama, an yakuna indana ina'un wahidun fihi syarabu labanin aw halibin aw nahwi dzalik. Yang pertama yaitu ketika ada pada kita itu hanya satu wadah, satu cangkir saja ya, yang di dalam cangkir tersebut mungkin ada minuman susunya ya, laban dengan halib. Itu kalau Indonesia diartikan sama ya, susu, tapi sebenarnya kalau halib itu murni, kalau laban itu sudah tercampur, biasanya sudah dicampur air, itu jadinya laban. Tapi kalau halib itu susunya murni ya, susu murni tanpa campuran ya. Au nahwi dzalik, atau minuman yang selainnya. Fayabda'u bil afdal, maka dimulai dengan yang lebih afdal, ilman au sinnan au qarabatan au nahwa dzalik, yaitu yang paling utama ilmunya, yang dia mungkin seorang ustadznya atau syekhnya atau kiainya, itu yang diutamakan. Au sinnan, atau karena
umurnya, au qarabatan atau karena kekerabatannya, au nahwa dzalik atau yang semisalnya. Artinya yang punya keutamaan baik secara ilmu ataupun keutamaan dari sisi mungkin dia tua atau mungkin karena dia kerabat atau yang lainnya. Wal afdalu yunawiluhu man an yaminihi, dan yang paling afdal itu adalah dimulai dengan memberikan kepada orang yang berada di kanannya. Ya, jadi ini posisinya seperti ini. Kalau duduknya melingkar, ya, beraturan, maka dan inaknya satu, gelasnya cuma satu, isinya susu. Semua ingin minum semuanya, ya. Maka ini dimulai dari yang paling kanan. Ya, dari yang paling kanan ini lebih didahulukan daripada keutamaan ilmu dan keutamaan kekerabatan dan keutamaan yang lainnya tadi. Ini karena kalau gelasnya cuma satu, ya, kalau gelasnya cuma satu, ya, nanti ada dalilnya di sini. Wa yadullu dzalika haditsu Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in. Bahwasanya Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan susu yang sudah dicampur dengan air, ya, dinamakan laban, ya. Wa an yaminihi a'rabiyun, sedangkan di sisi Nabi sebelah kanan itu ada A'rabi, Arab Badui, Pak. Orang Arab gunung, ya. Wa an shimalihi Abu Bakar, di sebelah kiri itu ada Abu Bakar, ya, orang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Fasyariba, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam minum. Tsumma a'tal a'rabi, kemudian diberikan kepada A'rabi, tidak kepada Abu Bakar, Pak. Di dalam riwayat lain itu disebutkan bahwasanya sebelah kanan A'rabi, sebelah kirinya Abu Bakar, di depannya itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian setelah Nabi minum, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar." Hada Abu Bakar. Ini loh Abu Bakar. Umar tahu karena yang paling utama setelah Nabi alaihi salatu wasallam Abu Bakar. Ya, yang manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Ya, maka Umar mengatakan, "Hada Abu Bakar." Maksudnya, ya Rasulullah, ini loh Abu Bakar, kasihkan kepada Abu Bakar. Tapi Rasulullah justru mengatakan apa? Al-aiman fal aiman. Yang kanan dulu. Ya, itu lebih didahulukan. Karena yang kanan ini adalah walaupun A'rabi, tapi karena dia posisinya sebelah kanannya Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun memberikan kepada orang Arab Badui tersebut. Ya. Tsumma a'ta al-a'rabiyyah wa qala al-aiman fal aiman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ketika Nabi mengatakan al-aiman fal aiman, itu ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hada Abu Bakar." Ya, artinya minta Rasulullah memberikan kepada Abu Bakar bekas minumnya Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Tapi Nabi justru memberikan kepada orang Arab Badui, karena orang Arab Badui itu walaupun ya kedudukannya jauh, ya, di bawah Abu Bakar dan Umar, tapi karena dia di sebelah kanan, maka dia yang paling berhak. Ya. Wa mithluhu aidan haditsu Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin wa an yaminihi, ya, Ibnu Abbas. Dan hadis semisal juga menyatakan dari hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya pernah Nabi alaihi salatu wasallam diberikan laban, yaitu susu yang sudah dicampur air tadi. Dan di sebelah kanannya Ibnu Abbas sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa an yasarihi, dan yang di sebelah kirinya Khalid bin Walid, yaitu Khalid bin Walid, ya, yang dijuluki saifun min suyufillah, yaitu pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas,
Maka setelah Nabi SAW meminum susu tersebut, maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas yang ada di sebelah kanannya, Khalid di sebelah kiri, ya. Maka Nabi mengatakan apa setelah minum? Ata'dzanu li an asqiya Khalidan? Apakah engkau wahai Ibnu Abbas mengizinkan aku untuk memberi minum kepada Khalid terlebih dahulu? Nabi SAW minta izin, ya, karena memang yang berhak yang sebelah kanan. Walaupun Ibnu Abbas itu masih kecil waktu itu, ya. Khalid sahabat senior, istilahnya sudah besar, ya. Maka karena walaupun ini masih kecil, tapi karena ini yang berhak, maka Nabi tahu dan Nabi SAW minta izin. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Ma uhibbu an uthira bi su'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi ahadan. Sungguh aku tidak suka aku mengutamakan dengan bekasnya Nabi alaihi salatu wasallam seorang pun daripada aku. Artinya apa? Moh bekasnya Nabi, ya, berkah, ya. Ibnu Abbas gak ngizinkan, ya. Ini ibaratnya mengatakan, wis aja ya Rasulullah, wis sisamu ya tetap kudu aku sing ngombe karena aku yang lebih berhak sebelah kanan, ya. Fa akhadha Ibnu Abbas fasyariba, maka Ibnu Abbas pun mengambilnya kemudian meminumnya, ya. Inilah antusias para sahabat di dalam mencari keberkahan dari diri Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Karena memang diri Nabi alaihi salatu wasallam semua berkah. Bahkan air liurnya, air ludahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, itu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah itu tidak mungkin ludahnya itu jatuh ke tanah. Pasti untuk rebutan. Karena memang bertabaruk dengan diri Nabi alaihi salatu wasallam itu masyru', disyariatkan, ya. Tapi bukan dengan selain Nabi loh, ya. Ya, bukan dengan ustadznya, bukan dengan kiainya. Nanti kiainya habis minum, ustadznya habis minum, rebutan. Nah, ini salah kaprah dalam memahami, ya. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Makanya kalau kemarin ada kejadian, ini katanya rambut Nabi alaihi salatu wasallam, boleh untuk tabarok, boleh kalau memang benar itu rambut Nabi. Yang jadi pertanyaan, rambutnya sapa kuwi? Ya. Karena dulu para sahabat juga seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam kalau cukur itu rambutnya mesti nggak pernah dibuang, disimpan buat tabaruk, ya, disimpan. Bahkan ada sahabiah itu yang mengumpulkan keringatnya untuk minyak wangi. Keringatnya Nabi itu wangi, orang kecut, orang kayak awake dhewe ratus. Satu sedina ping 3 aja kecut ya. Sampai keringatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu diwadahi untuk minyak wangi, insyaallah, ya. Makanya rambutnya juga seperti itu. Kalau cukur, apalagi kalau umroh, kalau nggak pernah rambutnya Nabi itu dibuang di tempat sampah, mesti nggak tersisa buat rebutan, ya. Ini bertabaruk dengan Nabi, ya. Tapi nggak bisa dikiaskan, ya, nggak bisa dikiaskan, ya. Nabi maksum, orang yang dikiaskan nggak maksum. Sesoleh apapun orang selain Nabi mesti ada kesalahan, ya. Dan ini memang sudah ada izin dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwasanya keberkahan dari diri Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Jadi Ibnu Abbas nggak rela kalau bekas air minum Nabi alaihi salatu wasallam diberikan ke sahabat yang lainnya, karena Ibnu Abbas paling berhak sebelah kanan, ya. Dalam hadis ini Nabi ketika berhadapan dengan Ibnu Abbas dia minta izin terlebih dahulu. Tapi kalau untuk Arabi tadi nggak minta izin kepada orang Arab Badui, karena Nabi paham, ya, orang Arab Badui itu bagaimana, ya, dan bagaimana sahabat itu, bagaimana orang Arab Badui itu bagaimana. Orang Arab Badui biasanya orang-orang yang baru-baru masuk Islam, burung duwe toto kromo,
Ya, makanya Nabi nggak langsung istilahnya nggak minta izin terlebih dahulu. Nanti kalau diminta izin ternyata orang Arab Baduinya masih sungkan-sungkan ya malah jadi zalim nantinya. Ya, makanya Nabi langsung berikan kepada orang Arab Badui, dan itu menunjukkan juga kasih sayang Nabi alaihissalam. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bagaimana tawaduknya Nabi alaihissalam. Seorang Nabi, manusia terbaik, minum itu bergantian dengan sahabatnya. Ya, kalau sekarang wedi kena anu lah. Ini sebenarnya sunnah, nggak ada masalah. Ya, cuman kita aja yang takut setelah ilmu kedokteran semakin semakin maju, seakan-akan menghilangkan ketawakalan kita, justru mengurangi tawakal kita. Ya, akhirnya yang itu sunnah jadi seakan-akan kita takut karena kita sudah terlalu fanatik dengan ilmu kedokteran. Ya, boleh kita menggunakan ilmu kedokteran, tapi jangan sampai membenturkan atau mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan yang aneh-aneh. Seperti tadi, makan minum sambil berdiri boleh. Dalam syariat sudah ditetapkan boleh. Rasulullah sudah mempraktekkan, para sahabat mempraktekkan. Ya. Kemudian ketika ada informasi ini nggak baik kalau makan berdiri, apakah kita kemudian langsung mengharamkan makan minum dengan berdiri hanya karena pengetahuan kedokteran? Nggak seperti itu mainnya, ya, nggak seperti itu. Kalau kita hanya ingin menghindari, ingin menjaga kesehatan, oke lah, tapi jangan sampai menganggap orang makan minum dengan berdiri, wah ini haram, ini nggak boleh, ini menurunkan martabat dan lain sebagainya. Bukan. Makanya dalam kitab ini disebutkan kan, ya, fusulul adab wa makarimil akhlaq al masyru'ah, yaitu perkara-perkara adab dan akhlak mulia yang disyariatkan. Ya. Jadi menetapkan itu akhlak mulia, menetapkan itu adab, itu juga perlu penetapan dari syariat. Ya. Kalau makan minum dengan berdiri itu tidak mencederai, artinya itu bukan suatu pelanggaran dalam hal akhlak, ya jangan dikatakan itu pelanggaran dalam akhlak. Ya, karena dalam syariat boleh. Ya. Jangan katakan orang yang minum dengan berdiri, wah Ustadz minum dengan berdiri, makan dengan berdiri, bahkan berjalan, wah Ustadz opo. Ya jangan gitu. Enggak pas, ya. Karena akhlak dan adab itu ditentukan oleh syariat, bukan karena perasaan kita, ya. Nah, makanya inilah manfaat kita belajar, ya. Terlebih lagi ilmu dalam masalah hukum-hukum fikih itu membuka wawasan, ya, sehingga kita tidak gampang mengatakan ini akhlak tercela, ternyata bukan. Ya, atau mengatakan ini akhlak mulia, nunduk ternyata itu terlarang, ya. Walaupun secara perasaan, wah iya sopan banget ya, nganti ngerukuk kayak ngono kuwi karo wong tuwa. Ini ternyata itu dilarang. Ya. Yang makan sambil berdiri dibolehkan. Oh, Ustaz opo ki mangan kok karo ngadeg. Ya. Nah, ternyata nggak pas toh apa yang kita hukumkan selama ini, ya. Setelah kita belajar, ya, maka untuk memperbaiki apa yang selama ini kita sudah yakini ternyata itu keliru, ya. Maka kita perbaiki dengan ilmu, ya. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, ya. Kalau tadi gelasnya cuma satu, maka yang lebih kanan, dari sebelah kanan dulu, ya, yang harus didahulukan. Walaupun sebelah kirinya itu adalah orang yang lebih utama dari sisi ilmu, umur dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, huwa an yakunal ina'u muta'addidan.
yaitu gelasnya, wadahnya itu lebih dari satu. Kama law kana hunaka iddatu aqwabin, sebagaimana kalau di sana ada beberapa gelas. Fa innahu yubda'u bil afdal, maka didahulukan dengan yang paling afdol dari sisi keilmuannya mungkin ataupun umurnya, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu baru yu'taman ala yaminis saqi, ya, kemudian diberikan kepada yang sebelah kanan dari orang yang memberi minum tadi, ya. Yakunu ala shimalil afdal, dan itu letaknya di sebelah kiri orang yang afdol. Ya, jadi kalau misalnya saya ngasih minum, kemudian di sini kok ada orang beberapa orang, kemudian gelasnya ini 3, misalnya gelasnya 3. Di sini ada orang biasa, di sini ada ustadz, ya, ini mungkin orang biasa lagi, orang biasa, ustadznya cuma 1 di sini. Maka kalau gelasnya 3, maka yang disunahkan harus saya berikan yang gelas pertama itu kepada ustadznya terlebih dahulu, dilangkai, ya, karena gelasnya lebih dari 1, dilangkai, ya, ustadznya kasih dulu, ya. Kemudian setelah itu baru saya kasihkan ke orang sebelah kanan saya. Dan sebelah kanan saya ini, ya, ini kan sebelah kirinya orang yang afdol tadi, ustadznya tadi, sebelah kirinya ustadz. Maka seperti itu. Itu kalau gelasnya lebih dari 1, ya, jumlahnya banyak istilahnya. Ya, maka yang lebih afdol dari sisi kedudukan, umur itu lebih didahulukan terlebih dahulu. Ya, baru setelah itu diurutkan ke kanan. Ya. Tapi kalau gelasnya 1 tetap kanan, ya. Tetap kanan. Baik, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ayman fal ayman, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kanan dahulu kemudian yang kanan, ya, sebagaimana hadis yang di atas tadi. Artinya setelah memberikan kepada yang lebih utama tadi karena gelasnya banyak, maka kemudian diurutkan kembali jadi balik ke sebelah kanannya, ya. Baik. Ai al-ayman bin nisbah lisaqi huwa man ala yasaril afdal, yaitu sebelah kanan yang itu dari sisi orang yang memberi makan, ya, dari sebelah kanannya orang yang memberi minum, ya. Kemudian posisinya orang yang sebelah kanan dari yang memberi minum tadi adalah sebelah kirinya orang yang afdol, ya. Seperti itu. Wa mithlu dzalika law kana indana tibun kal mibkharati al-yaum, ya. Semisal itu pula seandainya ada pada kita yaitu minyak wangi atau wewangian dari bakhur, yaitu kayu gaharu, ya, yang dibakar terlebih dahulu kemudian keluar asapnya, itu minyak wangi zaman dahulu seperti itu, ya, tidak cair sebagaimana sekarang ini, ya. Itu minyak gaharu itu seperti itu, dibakar kemudian nanti dilangsir, ya, dikasihkan satu persatu itu. Nanti dikasihkan di kayak gini kan, ya. Kalau sekarang kan disemprot, ya. Kalau dulu asapnya itu yang dipakai. Jadi asapnya ditempel-tempelkan ke badan itu, wangi. Dan itu wanginya tahan lama itu. Sampai sekarang kayu gaharu itu mahal, ya, mahal sekali, ya. Dan masih dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Kalau orang Jawa menyan, ya, Pak. Menyan ya iso, aja kok menyan identike karo menyan nenek wewe gombel. Menyan ya iso dienggo minyak wangi ra apa-apa. Tapi wis kadung identik nek wong Jawa angger mambu menyan, wah dukune nendi. Bae meh lewat iki. Tapi sebenarnya enggak, menyan itu bisa dipakai. Wangi juga, ya. Jadi setiap daerah itu sebenarnya punya ciri khas sendiri, ya. Cuman sekarang menyan sudah disalahgunakan oleh para dukun. Ya salahnya sendiri yang
kita punya wangi-wangian menyan kok ya nggak digunakan kok. Pilih sing cair-cair ya, gak repot ya. Tapi sebenarnya menyan itu kan wangi juga. Makanya menyan dibakar, kemudian asapnya itu ya didekatkan ke tubuh ya, itu jadi minyak wangi itu ya. Taib. Wa hadza kulluhu ala sabilil istihbab, dan ini semuanya hukumnya mustahab, artinya sunnah. Wa illa falau u'tiya ghairul afdal, kalau tidak diberikan kepada yang selain afdal, artinya menyelisihi sunnah tersebut, hadza turikatis sunnah, ini meninggalkan sunnah namanya, tapi tidak berdosa ya, cuman nggak dapat pahala ya, karena yang namanya hukum mustahab sunnah itu kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dengan sengaja berarti dia akan meninggalkan sunnah tapi tidak mengapa, artinya tidak berdosa, artinya tidak menanggung dosa ya. Baik, di sana juga masih ada sebenarnya kondisi ketiga ya. Kalau kondisinya itu adalah duduknya tidak rapi ya, tidak melingkar ya. Kalau di zaman Nabi SAW biasanya kan melingkar ya. Tapi kalau duduknya itu acak ya, depan ada seperti ini, nggak ada yang di samping, malah justru di depan semuanya misalnya ya, ngarep buri kayak gitu ya, maka kalau seperti itu yang harus didahulukan adalah yang paling utama terlebih dahulu, bukan sebelah kanan atau kirinya ya. Ini dijelaskan oleh ulama yang lainnya ya. Kalau posisinya tidak murattab ya, tidak tertata rapi seperti melingkar, kan ada kanan ada kiri, tapi ini di depan semuanya ya, di depan semuanya. Maka kalau inaknya satu pun, maka jangan cari-cari yang kanan, tapi cari yang lebih utama. Ini ada Pak Ustadz di tengah sana, oh kasihkan Pak Ustadz dulu misalnya, oh kasihkan Pak Kiainya itu ya, oh itu yang paling nggak ada ustadznya, ini yang paling tua siapa, nah, kasihkan yang paling tua ya. Mbah kromo kon ngombe sik ya, engko bar kuwi liyane ya, diurutke ya. Baik, itu ya kondisinya. Jadi ketika kondisinya itu ada kanan kiri, maka sebelah kanan itu kalau inaknya satu, kalau gelasnya satu. Tapi kalau gelasnya banyak, lebih dari satu, maka cari yang paling afdal terlebih dahulu. Ada 1-2 orang itu kasihkan dulu, kemudian baru diurutkan sebelah kanan. Tapi kalau duduknya itu tidak teratur, di depan berkumpul ya, maka walaupun itu gelasnya satu, maka berikan kepada yang lebih afdal, baik dari sisi ilmu ataupun umur ataupun yang lainnya ya. Baik, kita sudah selesai tentang fasal yang berkaitan dengan makan dan minum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk fasal yang baru ya, tentang sunnah-sunnah bagi orang yang ingin tidur, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum dia tidur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah keilmuan kita, sehingga kita mengetahui hukum-hukum dari apa yang diajarkan dalam agama Islam ini, dan kita jadi faham dari sini bahwasanya walaupun terkadang perkara itu kita anggap remeh, tapi ternyata dalam syariat Islam itu diajarkan dan diperhatikan sedemikian detailnya. Masalah makan saja, masalah minum yang terkadang kita remehkan, yang tiap harinya kita lakukan, karena tiap hari kita lakukan jadi remeh, tapi ternyata syariat mengatur ya, ada sunnah-sunnahnya, apa yang dimakruhkan ya, apa yang disunahkan ya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, lalu bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang besar ya, tentunya lebih lagi diperhatikan oleh syariat. Masalah politik itu syariat sudah ada ya,
itu perkara lebih besar daripada makan minum. Kalau makan minum saja diatur, apalagi masalah bernegara, masalah bagaimana taat kepada penguasa, bagaimana seorang ahli sunnah wal jamaah harus mendoakan kebaikan kepada penguasa, tidak boleh mendoakan kejelekan kepada penguasa. Itu lebih penting, ya, dan itu lebih diperhatikan di dalam syariat Islam. Karena yang masalah kecil saja diajarkan, apalagi yang masalah-masalah besar yang berkaitan dengan orang banyak. Allah alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.